Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yang mana semua itu wajib untuk kita syukuri. Nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangatlah banyak, tidak dapat dan tidak dapat kita hitung. Maka kewajiban kita seorang muslim dan muslimah adalah mensyukuri nikmat-nikmat ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah wajib hukumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa manusia sangat zalim dan sangat kufur karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat banyak. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, rezeki, harta, umur, waktu luang, maupun kesehatan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu diberikan dua kenikmatan, namun banyak di antara mereka yang tertipu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam, tidak ia gunakan untuk menimba ilmu agama. Padahal dengan dia menghadiri majelis taklim, dia menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para sahabat, maka akan bertambah ilmunya, akan bertambah keimanan, akan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat menambah amal kebaikannya. Semoga melalui majelis taklim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama, Allah berikan kita hidayah kepada kita di atas Islam, ditetapkan hati dalam beriman,
istiqomah di atas jalan yang benar, serta diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan syahad Islam secara menyeluruh dan kontinu, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan amalan soleh. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis ilmu setelah kita menunaikan satu ibadah yang sangat agung yang diwajibkan kepada kita semuanya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di surau Al-Muhajirin ini. Dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, dan sangat butuhnya kita dengan namanya peringatan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, hendaklah engkau berikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua orang beriman itu butuh dengan namanya peringatan. Bahkan orang yang soleh sekalipun, bahkan seorang ulama sekalipun, mereka butuh yang namanya peringatan. Dan masing-masing kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini butuh bekal yang banyak. Yang apabila seseorang tidak berhati-hati dalam perjalanan tersebut, maka dia dapat menyimpang. Tidak lupa juga kami mengucapkan jazakumullah khairan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Surau Al-Muhajirin di Kota Pontianak ini yang telah memberikan kesempatan dan menerima kehadiran kami untuk sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi faedah pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dan memakmurkan surau ini dengan keberkahan dan jamaah yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fikri. Saya berasal dari Kabupaten Sambas. Dan saat ini saya merupakan semester akhir di Ma'had Al-Aiman Pontianak dan sekaligus diberikan amanah sebagai staf pengajar di Ma'had tersebut. Sedikit tentang Ma'had kami, yaitu Ma'had Al-Aiman Pontianak, yaitu lembaga pendidikan Islam dari jenjang PAUD sampai sarjana 1, yang berfokus pada tahfidzul Quran, kemudian penguatan ilmu syar'i, praktisi tibun nabawi, dan juga pembentukan karakter Islami. Pembahasan tausiah pada subuh hari ini adalah tentang jalan menuju surga. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara jalan terbesar yang mengantarkan seorang hamba menuju surganya adalah menuntut ilmu agama. Dengan ilmu seseorang mengenal agamanya. Dengan ilmu seseorang mengenal Rabb-nya dan mengetahui tata cara ibadah yang benar, memahami halal dan haram, serta mampu berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu mereka akan mengetahui tentang agama Islam
yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Dan seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan dia belajar agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih menurut pemahaman para sahabat terdahulu. Dan agama Islam adalah agama ilmu dan amal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa ilmu dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Fath ayat 28, Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini jamaah yang semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-huda yaitu petunjuk di sini maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan juga dalam ayat tersebut disebutkan bahwa dinul haq, agama yang benar yaitu amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat baik bagi hati, ruh maupun jasadnya. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh umatnya untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara mencintainya, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik, dan melakukan amalan soleh. Jamaah yang semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bukan bagi sebagian muslim saja. Lalu ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Penting untuk kita diketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata ilmu di sini, baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama, termasuk juga kata ilmu yang terdapat dalam hadis di atas. Sebagai contoh, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Toha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan yang tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Setiap muslim dan muslimah ingin masuk surga, maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu agama.
laki-laki dan wanita diwajibkan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Karena dengan ilmu yang kita pelajari, maka ia akan dapat mengerjakan amalan-amalan soleh, yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu, baik muslim ataupun muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak, karyawan, dosen, profesor, doktor, dan lain semisalnya. Maka mereka itu wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya, baik tentang tauhid, syirik, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, dan muamalah dengan makhluk. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini yang dimaksud menempuh jalan untuk mencari ilmu ini ada dua bentuk. Yang pertama, menempuh jalan secara hakiki, yaitu dengan kita berjalan menuju tempat majelis ilmu, seperti misalnya kita berjalan menuju masjid ataupun tempat pengajian untuk menuntut ilmu agama. Yang kedua adalah menempuh jalan secara hakiki, yaitu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu tersebut, seperti dengan cara kita menghafal, mempelajari, mengulang-ulang pelajaran, menelaah, menulis, membaca kitab, dan memahaminya, serta perbuatan lainnya yang merupakan cara untuk kita mendapatkan ilmu agama tersebut. Dan adapun maksud perkataan Nabi Muhammad SAW, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga, ada beberapa makna. Jadi maksud di sini adalah Allah akan mempermudah baginya untuk menuntut ilmu dan mendapatkan serta mempermudah jalan baginya. Karena sesungguhnya ilmu adalah jalan menuju surga. Hal ini seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran tersebut? Dan juga sebagian ulama salaf berkata, betapa banyak penuntut ilmu yang mendapatkan pertolongan baginya. Makna yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi penuntut ilmu jika dia menuntut ilmu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengambil manfaat dari ilmu tersebut, serta dapat mengamalkan konsekuensinya dan menjadi sebab mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna selanjutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya yang dapat memberikan manfaat baginya dan menjadi sebab mengantarkannya ke surga.
Seperti dikatakan bahwasanya barang siapa beramal dengan ilmu yang sudah ia ketahui, Allah akan mengkaruniakan kepadanya ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Seperti juga dikatakan bahwasanya sesungguhnya pahala bagi kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Hal ini seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullah alladzina ihtadaw huda." Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Di sini dipermudah jalan yang akan dilalui untuk menuju surga pada hari kiamat, yaitu ketika kita meniti sirat dan rintangan sebelum maupun sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk mengambil manfaat dengan ilmu yang dimilikinya. Karena ilmu menunjukkan kepada Allah jalan yang paling dekat dan juga dapat menempuh dan tidak menyimpang darinya, maka dia akan sampai kepada Allah dan surganya dari jalan yang paling dekat dan paling mudah, sehingga akan menjadi mudah baginya semua jalan yang dia lalui untuk bisa menghantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, baik jalan yang ada di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan ilmu agama dapat kita amalkan dan kita dimudahkan untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah iman kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan menyimak kajian pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah hapuskan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah hapuskan dosa guru-guru kita. Semoga Allah hapuskan dosa para pemimpin kita. Semoga Allah memberikan kita taufik dan keistiqomahan di atas ilmu dan amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan maka itu dari saya pribadi dan gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.